Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerjasama dan juga kerja kelompok kami dengan judul Smartom, mekanisme permainan berbasis elektromekanik dan mikrokontroler ESP32 terintegrasi IoT. Disusun oleh Muhammad Fajar Arifin dan Husnul Khotimah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Husnul Khotimah. Kepadanya dipersilakan. Latar belakang. Perkembangan teknologi di era digital saat ini memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah robotika dan sistem berbasis mikrokontroler yang dapat digunakan untuk menciptakan alat bantu pembelajaran yang lebih interaktif, efisien, dan realistis. Dalam dunia pendidikan kesehatan, khususnya kebidanan, penggunaan teknologi ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami proses mekanisme persalinan secara lebih nyata dan mendalam. Berdasarkan hal tersebut, Smartom, simulator mekanisme persalinan berbasis elektromekanik dan mikrokontroler ESP32 terintegrasi IoT. Inovasi ini dirancang untuk menjadi media pembelajaran modern yang dapat menampilkan simulasi proses persalinan secara realistis dan otomatis. Dengan adanya simulator ini, mahasiswa kebidanan dapat berlatih secara mandiri dan berulang, memahami tahapan persalinan lebih baik, serta siap menghadapi situasi klinis nyata di era digital dan teknologi pendidikan modern. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, merancang dan membangun simulator mekanisme persalinan yang bekerja secara otomatis menggunakan sistem elektromekanik yang dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32. Yang kedua, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan pelatihan dalam bidang kebidanan melalui penggunaan alat simulator yang lebih realistis, efisien, dan interaktif. Yang ketiga, mengembangkan inovasi berbasis robotika dan otomasi yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam penerapan teknologi cerdas pada bidang pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Fajar. Manfaatnya adalah menerapkan teknologi mikrokontroler ESP32 dan menerapkan sistem elektromekanik dalam menciptakan alat edukatif berbasis otomasi. Yang kedua, mendukung pengembangan inovasi robotika yang bermanfaat di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Dan yang terakhir, menjadi solusi teknologi yang dapat menghemat biaya pelatihan karena simulator dapat digunakan berulang kali dengan pengawasan digital melalui IoT. Komponen. Yang pertama ada mikrokontroler ESP32 sebagai otak komponen-komponen yang ada pada Smartom. Yang kedua, motor servo untuk melakukan rotasi atau mengatur sudut putaran yang mereplika siklus kelahiran bayi secara normal. Yang ketiga ada motor drive untuk kontrol maju mundur linear aktuator. Baik, terima kasih Kak Husnul Khotimah. Selanjutnya ada komponen linear aktuator. Fungsinya adalah melakukan gerakan maju mundur secara linear untuk mereplika gerakan kelahiran pada bayi yang melahirkan secara normal. Lalu di sini ada power supply 12 volt, 5 ampere kita gunakan untuk menyuplai komponen-komponen yang ada di dalam alat Smartom, seperti mulai dari servo, ESP32, motor driver, sampai ke komponen-komponen kecil lainnya. Kita supply arusnya dari power supply, lalu di step down. Setelah itu langsung masuk ke komponennya masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada software yang kita gunakan. Yang pertama ada Arduino IDE. Yang kedua ada aplikasi dari Smartomnya sendiri yang alhamdulillah sekarang sudah jadi. Terdapat dua mode. Yang pertama adalah mode manual, lalu mode otomatis. Lalu ada untuk petunjuk penggunaan dan juga tentang aplikasi ini. Nah, untuk diagram bloknya, siklusnya yang pertama adalah aplikasi handphone yang kita buat menggunakan kodular mengirimkan perintah. Ada dua jenis perintah. Yang pertama perintah start,
motor forward dan motor stop lain sebagainya. Lalu ada untuk mode otomatis idle, auto homing dan lain sebagainya. Lalu dikirim ke ESP32 sebagai pengontrol utama dari alat smart home ini melalui modul WiFi, dan posisinya di sini ESP32 adalah access point atau yang mengeluarkan hotspot lalu dihubungkan kepada handphone. Lalu setelah itu ESP32 sebagai server dari WebSocket mengirimkan perintah kepada driver motor L298N untuk melakukan gerakan maju mundur secara linear oleh linear aktuator, dan juga untuk melakukan putaran pada servo MG99R untuk melakukan putaran baik secara otomatis ataupun pada mode manual. Kemudian di sini ada flowchart program. Yang pertama ada start, lalu kemudian ada sektor mode, di mana sektor mode ini ada manual dan otomatis. Ketika mode manual, terdapat tombol maju dan mundur, kemudian tombol memutar bayi, lalu selesai. Ketika sektor mode otomatis, terdapat input durasi satu siklus itu ada 25 atau 30 atau 60 second, kemudian notifikasi persalinan dimulai, lalu selesai. Nah, untuk skematik diagram sendiri, di sini kita menggunakan 2 ESP. Ini sebenarnya untuk kedepannya kita akan menggunakan 2 ESP. Satu ESP ini berfungsi untuk menerima perintah dari aplikasi WebSocket melalui komunikasi WebSocket. Lalu untuk modul satunya ini berfungsi sebagai pemancar audio. Maka dari itu kita berikan modul micro SD yang fungsinya adalah menyimpan file suara yang formatnya wajib WAV dengan frekuensi 4100 Hz. Karena kita menggunakan komunikasi Bluetooth A2DP. Seperti itu. Lalu di sini ada limit switch, fungsinya adalah untuk memberikan feedback atau informasi kepada alat smart home bahwasanya jika linear aktuatornya menyentuh, saat mundur menyentuh limit switch, maka linear aktuator tersebut berada di posisi home. Nah, untuk alat smart home-nya sendiri seperti ini sudah kita implementasikan dan juga sudah beberapa kali dilakukan pengujian pakar bersama 2 dosen kebidanan dan juga 1 pakar IT yang ada di Universitas Pelatihan. Mungkin kita akan tampilkan videonya seperti ini. Oke teman-teman, kali ini Fajar akan memberikan tutorial penggunaan alat smart home ini. Yang pertama, jika kita ingin menggunakan alat smart home ini, yang harus kita lakukan adalah menghubungkan kabel power dari smart home ini menuju sumber listrik. Jika sudah terhubung, boleh langsung kita nyalakan saklar yang berada di belakang alat smart home ini, yang secara otomatis akan menghidupkan ESP32 yang memancarkan sinyal WiFi. WiFi-nya bernama Smart Home Device. Boleh langsung kita hubungkan. Jika sudah terhubung, boleh buka aplikasi Smart Home. Baik, di aplikasi Smart Home ini terdapat 2 mode. Yang pertama adalah mode manual dan juga mode otomatis. Di mode manual terdapat sekitar 7 tombol. Yang pertama, maju dan mundur. Ada tombol speed dan juga ada tombol kiri kanan yang boleh langsung kita coba. Untuk tombol maju, boleh langsung kita coba. Maka linear aktuator akan maju. Jika kita menekan tombol mundur, linear aktuator akan mundur. Jika kita menekan tombol maju sambil menekan tombol speed, maka speednya akan berubah. Jika kita menekan tombol kanan, maka servo akan memutar bayi ke arah kanan. Dan begitu pula jika kita menekan tombol kiri, servo akan memutar bayi ke arah kiri. Selanjutnya, bisa kita langsung tes untuk mode otomatis. Jika tombol start ditekan, maka posisi servo akan kembali ke posisi home atau default. Boleh kita lepas dulu. Dan secara otomatis akan maju kembali. Untuk gerakan yang bisa dilakukan bisa kita sesuaikan melalui program yang kita tanamkan di dalam ESP32.
Namun untuk mempercepat bisa kita langsung coba fungsi dari tombol stopnya. Maka otomatis jika tombol stop ditekan, servo atau pendorong kembali ke posisi home default. Dan pada mode ini pun bisa sebenarnya kita pause ya teman-teman. Kita coba untuk pause dan bisa langsung kita lanjutkan lagi. Nah, begitulah mungkin penggunaan dari alat dan juga aplikasi smart home. Kesimpulan, yang pertama, alat smart home berhasil dibuat dengan menggabungkan sistem elektromekanik dan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengendali utama. Sistem ini mampu mengatur pergerakan motor DC, servo motor, dan linear aktuator secara otomatis sesuai skenario proses persalinan. Yang kedua, dengan adanya simulator ini, proses pembelajaran mengenai mekanisme persalinan dapat dilakukan dengan lebih realistis dan aman, tanpa harus menggunakan media praktik langsung yang beresiko tinggi. Yang ketiga, secara keseluruhan, proyek Smart Home menunjukkan bahwa penerapan teknologi robotika dan IoT dapat menjadi solutif inovatif dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi simulator medis yang lebih canggih dan terintegrasi. Terima kasih.